Om Swastiastu. Bapak Ibu umat sedharma dimanapun berada, kembali lagi bersama saya Nimade Dewi Chandrawati dalam program Taksu Tutur Agama dan Kerukunan melalui Seluruh Umat. Program Taksu ini merupakan salah satu program kerja dari kelompok kerja penyuluh yang bekerja sama dengan penyelenggara Hindu Kementerian Agama Kabupaten Luhut Timur. Dan pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh seorang narasumber yaitu Ibu Niputu Ayurudani. Beliau merupakan penyuluh agama Hindu Kabupaten Luhut Timur. Om Swastiastu Bu Putu. Om Swastiastu. Bagaimana kabarnya? Astungkara becik. Nggih, astungkara, kita semua dalam keadaan baik. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pacaran menurut agama Hindu. Sangat bagus sekali judulnya, Bu. Pacaran menurut agama Hindu ya. Itu pacaran merupakan hal yang lumrah sekali di kalangan anak muda zaman sekarang. Bahkan saya pun dulu pacaran, Bu. Nah, sebenarnya boleh tidak pacaran menurut agama Hindu, Bu? Ya, terima kasih atas pertanyaannya Ibu Made. Nggih. Umat Hindu dimanapun berada berbicara mengenai pacaran, yang dimana pacaran merupakan hal yang kita lakukan sebelum proses pernikahan. Nah, pertanyaan yang muncul di masyarakat, bolehkah di dalam Hindu itu kita melalui proses pacaran tersebut? Nah, dari sampai saat ini Bu Madenge belum ada ayat untuk melarang suatu pasangan itu untuk pacaran. Nah, yang dilarang itu apa Ibu Made? Yang dilarang itu jika dalam pacaran itu sudah menjurus pada hal-hal yang dilarang agama, misalnya seks bebas, kumpul kebo, itu yang tidak boleh di dalam ajaran agama Hindu. Apalagi pacaran merupakan jenjang atau masa-masa kita sosialisasi pengenalan untuk memilih suatu pasangan yang akan menjadi pendamping kita, menjadi ayah atau ibu dari anak-anak kita. Justru pacaran ini sangat penting Ibu Madenge untuk mengenali karakter-karakter dari pasangan kita, apakah dia pantas untuk menjadi pasangan kita atau tidak. Jangan sampai pada saat menikah kita baru mengenali bagaimana sih pasangan kita ini. Nah, di situ pun akan ada penyesalan kita. Seperti kasus booming sekarang Bu Madenge, KDRT itu. Ya. Itu prosesnya pada saat pacaran kita tidak mengetahui dengan pasti bagaimana pasangan-pasangan kita sehingga terjadilah hal-hal tersebut. Semoga tidak ada terjadi lagi kasus-kasus atau masalah-masalah yang terjadi di dalam rumah tangga seperti KDRT tersebut. Mungkin demikian Ibu Madenge. Ya, jadi pacaran itu tidak dilarang Ibu ya. Cuman proses dalam berpacaran itu mari kita hindari seperti seks bebas. Apalagi di zaman sekarang itu kebanyakan anak muda berprinsip yen sing beling sing juang. Mari kita hindari prinsip itu. Nah, Bu Putu, kita kan saat ini tinggal di daerah Sulawesi Selatan. Tentu saja di sini agamanya sangat beragam, apalagi budayanya. Tidak bisa kita hindari bahwa kita akan ketemu dengan lawan jenis yang berbeda budaya, berbeda agama. Nah, bagaimana dalam pandangan Hindu? Apakah boleh? Bu Madet, yang lanjutkan kembali. Umat Hindu dimanapun berada, banyak di kalangan anak muda sekarang ini pacaran beda agama. Mungkin lahirnya di Bali, dia merantau ke Sulawesi, ketemu orang Sulawesi yang beda agama, bisa pacaran. Nah, bagaimana Hindu memandang ini? Kita melihat lagi pada perkawinan Bu Made. Salah satu perkawinan yang sah itu adalah harus seagama. Ya, betul harus Bu. Seagama. Nah, untuk jika pasangan kita beda agama, kita harus melalui proses dulu penyucian yang disebut dengan sudiwadani. Proses sudiwadani ini harus sesuai dengan persetujuan sukarela dari yang berkaitan maupun keluarga-keluarga besarnya. Nah, jika tidak setuju, inilah yang akan menjadi konflik Bu Madenge. Keluarganya tidak setuju. Karena untuk mengorbankan suatu agama itu merupakan hal-hal yang sangat berat sekali. Karena dari lahir kita sudah dilahirkan dari dalam agama, dibesarkan melalui proses agama apapun itu pasti sangat sulit untuk mengorbankan agama. Nah, disinilah muncul konflik-konflik dari eksternal maupun dari internal. Nah, untuk meniadakan atau meniadakan konflik-konflik tersebut akan lebih baik Ibu Madenge
hubungan tersebut kita akhiri di depan saja. Ya. Akan lebih bagus jika sakitnya di depan daripada di belakang, yang akan memberikan banyak-banyak penyesalan. Oke, jadi lebih baik dihindari Bu ya, daripada di akhir kita sakitnya tidak bisa ditahan, bahkan ada yang sampai bunuh diri Bu. Gara-gara pacaran beda agama. Nah, pertanyaan yang terakhir Ibu ya, ini pasti sangat disenangi oleh anak-anak muda. Bagaimana Bu tips-tips kita untuk mencari pasangan yang layak untuk kita jadikan suami atau istri atau ayah atau ibu yang baik untuk anak-anak kita? Oke, pertanyaannya super sekali Bu Made. Baiklah, umat Hindu dimanapun berada, tips yang pertama untuk mencari pasangan ayah atau ibu untuk anak-anak kita, yang pertama itu wajib hukumnya harus seagama. Misalnya kalau kita agama Hindu, carilah pasangan yang beragama Hindu agar kedepannya tidak menimbulkan konflik-konflik dari dalam maupun dari luar. Yang kedua, Ibu Made, yaitu jujur. Kita harus sejujur-jujurnya bagaimana diri kita, seburuk-buruknya diri kita. Karena dari sinilah Ibu Made kita akan menemukan pasangan yang menerima kita. Untuk kita. Nah, setelah kita jujur Ibu Made, jika orang yang betul-betul tulus menyayangi kita, dia akan menerima kita. Akan tetapi jika orang tersebut hanya modus, dia akan melambaikan tangan. Nah, disitulah letak kita untuk memiliki pemikiran yang dewasa. Jika orang pergi berarti dia bukan orang yang tepat untuk kita. Yang berikan contoh Ibu Made contoh bagaimana jujur, sifat jujur yang harus kita miliki. Misalnya kita memiliki masa lalu yang suram. Misalnya seorang laki-laki yang pernah melakukan kesalahan, misalnya mungkin pernah memiliki anak, mungkin pernah menghamili seorang gadis lalu menggugurkan. Begitupun seorang gadis jika pernah hamil dulu di luar nikah, itu yang harus kita komunikasikan kepada pasangan kita. Jika orang tersebut menerima kita apa adanya, berarti dia tulus kepada kita, menyayangi kita. Dan jika dia tidak menerima, maka dia akan pergi begitu saja. Masa lalu memang tidak bisa diperbaiki Bu Made, tapi masa depan masih bisa kita perbaiki dengan cara tingkat-tingkat kejujuran yang kita miliki. Nah Bu Made, yang kedua mungkin kejujuran yang kita miliki harus kejujuran dari ekonomi kita. Banyak di antara kita yang memiliki tingkat kejujuran ini yang sedikit. Misalnya dia hanya bekerja sebagai pegawai biasa, mengaku PNS. Yang seperti inilah yang kedepannya akan menjadi masalah-masalah konflik di dalam rumah tangga. Karena kenapa? Karena setelah berkeluarga, ketika ada suatu kebohongan pasti akan menjadi masalah. Itu seperti api di dalam sekam Ibu Made. Makanya kita harus jujur. Selain seagama tadi, kita harus jujur. Mungkin hanya itu Bu Made, tips yang sederhana untuk mendapatkan ayah atau ibu dari anak-anak kita. Jawaban yang sangat baik Ibu ya. Jadi ketika kita ingin mendapatkan pasangan yang baik, kita ingin mendapatkan ayah atau ibu yang baik untuk anak-anak kita, kita awali dari diri kita dulu, yaitu dengan jujur dan tentu saja harus seiman. Nah umat sedharma dimanapun berada, demikianlah bincang-bincang kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita sampaikan pada hari ini dapat menjadi acuan untuk memperoleh pengetahuan-pengetahuan tentang Hindu. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.